Cara untuk berdamai dengan diri sendiri, yang pertama, sadari bahwa kita manusia bukanlah malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, pasti kita bisa melakukan kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik yang disadari maupun tidak disadari. Ketika kita memahami kondisi tersebut, maka kita bisa memaklumi bahwa kita juga manusia yang bisa melakukan kesalahan. Yang kedua, syukuri bahwa sudah muncul kesadaran bahwa kita telah melakukan kesalahan dan muncul rasa penyesalan ataupun rasa bersalah, malu dalam diri kita. Karena perasaan menyesal, perasaan bersalah ini sendiri tidak semuanya dimiliki oleh setiap orang yang melakukan kesalahan. Maka bersyukurlah kalau di dalam hati kita masih ada rasa penyesalan, rasa bersalah, ataupun rasa malu saat melakukan kesalahan. Yang ketiga, terima perasaan tersebut. Karena ketika rasa sakit, rasa bersalah, rasa menyesal itu kita terima, maka hati kita menjadi lebih mudah untuk tenang dan damai. Dan kita bisa lebih bisa tidur gitu ya. Tadi kan kesulitannya untuk tidak bisa tidur karena pikirannya overthinking dan terus dihantui perasaan bersalah. Maka terima perasaan tersebut karena perasaan juga butuh ruang untuk diterima. Ketika kita bisa menerima perasaan bersalah itu, perasaan malu itu, rasa menyesal itu, maka perasaan tersebut akan lebih mudah untuk kembali pada posisi yang tenang. Kemudian yang keempat, maafkan diri sendiri. Ya, karena tadi kita manusia biasa bisa melakukan kesalahan, maka tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Allah saja Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, bahkan senang sekali kepada orang yang senang bertaubat gitu ya. Kalau siapa ini orang-orang yang senang bertaubat? Pastinya melakukan kesalahan gitu ya. Maka kita pun ketika melakukan kesalahan, mudahlah untuk bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan kita dan tidak lupa untuk juga memaafkan diri kita sendiri. Ya, karena kita manusia biasa pasti melakukan kesalahan, maka maafkan diri kita sendiri. Sayangi diri kita sendiri, berikan cinta buat diri sendiri dengan cara kita memberikan maaf pada diri kita sendiri. Prakteknya bagaimana? Teman-teman bisa memeluk tubuhnya, ya, kasih cinta, kehangatan dan pelukan buat diri sendiri sambil teman-teman mengatakan, "Wahai diriku, maafkan aku. Maafkan aku ya, kalau kemarin di masa yang lalu aku pernah melakukan kesalahan yang merugikan diriku sendiri, bahkan sampai merugikan orang lain. Maafin aku ya, aku benar-benar menyesal." Lakukan proses pemaafan tersebut secara berulang dan teman-teman bisa jawab, "Iya, aku maafin. Aku maafin semuanya. Kamu sudah melakukan yang terbaik saat itu meski tidak sempurna." Kita berdamai ya. Jadi lakukan dialog atau self-talk ke dalam diri sendiri untuk memudahkan teman-teman melakukan proses pemaafan pada diri sendiri. Lakukan dengan penuh kesadaran, lakukan dengan hati yang penuh cinta dan ketulusan buat diri sendiri. Jadi berbelas asihlah kepada diri sendiri. Itu tahapan yang keempat. Dan kemudian yang kelima, relakan rasa bersalah, rasa malu itu pergi. Teman-teman tahu nggak bahwa di level kesadaran, rasa malu itu berada pada level yang paling bawah. Siapa sih yang bisa merasa malu? Orang-orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa. Makanya levelnya paling rendah, 20. Di atasnya rasa malu adalah rasa bersalah. Itu 30 dari level kesadaran paling tinggi ya. Ya, pencerahan atau mendapat hidayah itu 700 energinya, sedangkan rasa malu, rasa bersalah itu 20 sampai 30 saja. Betapa jauh sekali. Jadi kalau kita melakukan kesalahan dan kita berlama-lama di zona merasa malu ataupun merasa bersalah ini, sungguh membuat diri kita tak berdaya, sungguh membuat diri kita menjadi
lemah begitu ya, maka jangan lama-lama. Itu sebabnya Allah suruh kita ketika melakukan kesalahan bertaubat, istighfar, meminta maaf dan memaafkan diri sendiri supaya kita bisa naik level gitu ya. Jangan lama-lama di level merasa malu, merasa bersalahnya. Ketika sudah menyadari kita melakukan kesalahan, menyesal, segera naik ya dengan cara minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang yang kita lakukan kesalahan padanya dan memaafkan diri kita sendiri. Nah, sehingga kalau kita sudah memaafkan diri kita sendiri, kita masuk ke zona emosi yang positif gitu ya. Memaafkan itu salah satu cara untuk menaikkan level kesadaran kita ke level emosi yang lebih positif. Di level dimana kita sudah merelakan apa yang sudah terjadi di masa lalu, mengikhlaskan semuanya, kita menjadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih bisa untuk menerima diri kita sendiri. Maka proses yang kelima tadi adalah dengan merelakan rasa bersalah tersebut, penyesalan itu untuk pergi dan mengizinkan diri kita untuk bahagia, tenang, damai, dan optimis untuk masa depan yang lebih baik. Jadi tahap kelima, izinkan diri kita untuk bahagia. Izinkan diri kita untuk sukses. Izinkan diri kita menjadi versi terbaik diri kita. Izinkan diri kita berdamai dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, bahwa kita semua layak punya kehidupan yang lebih baik meski di masa lalu pernah melakukan kesalahan besar sekalipun. Untuk masa depan dan masa kini kita layak untuk punya kehidupan yang lebih baik. Ya, maka izinkan diri kita berdamai dan izinkan diri kita punya kehidupan di masa depan yang jauh lebih bahagia, jauh lebih optimis, jauh lebih cemerlang seperti yang kita harapkan. Dan yang keenam ya, tahapan untuk berdamai dengan diri sendiri adalah ganti kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan melakukan kebaikan yang terus-menerus. Jadi kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ya, jadi kalau kita merasa bersalah, maka ganti rasa bersalah tersebut dengan rasa syukur dan melakukan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus pada diri kita, pada orang lain, dan bahkan kepada Tuhan tentunya. Insya Allah dengan proses-proses tersebut, perasaan kita menjadi lebih damai, perasaan kita menjadi lebih optimis, dan kehidupan kita saat ini dan ke depan bisa lebih sehat, bahagia, produktif, dan lebih bermanfaat lagi sehingga kita layak meraih banyak kesuksesan, kebahagiaan, kemudahan, dan keberlimpahan dalam hidup, sehingga Allah semakin ridho kepada kita dan kita pun ridho dengan semua yang sudah Allah takdirkan dalam hidup kita. Pasti semuanya baik pada akhirnya, karena lewat kesalahan sesungguhnya kita belajar, lewat kesalahan sesungguhnya kita bertumbuh, dan bahkan lewat kesalahan kita menjadi semakin ingat dan dekat pada Allah. Maka teman-teman syukuri semuanya dan izinkan diri kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga dimudahkan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.